lagi dengan saya Ahmad Islami di program Ticker Talk edisi Rabu 24 Desember 2025. Sobat investor, bagaimana portofolio Anda pasca perdagangan kemarin? Semoga tetap cuan dan senantiasa waspada atas segala risiko yang mungkin saja terjadi. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan kemarin kembali melemah setelah sempat menguat pada awal pekan ini. Indeks pada penutupan bursa Selasa 23 Desember 2025 parkir di level 8.584,79, terkoreksi 61,06 poin atau minus 0,71%. Secara sektoral, kelompok saham properti memimpin pelemahan sebesar 1,24%, disusul sektor keuangan dan energi yang terkoreksi masing-masing 0,81%. Sektor kesehatan juga melemah 0,66%, sementara sektor transportasi dan non-cyclical sama-sama terkoreksi sebesar 0,45%. Adapun kelompok saham industri menguat cukup signifikan, yakni sebesar 2,58%. Sektor cyclical juga menghijau dengan kenaikan 2,26% dan sektor teknologi terangkat 0,43%. Data perdagangan kemarin menunjukkan sebanyak 373 saham memerah, 275 saham menghijau, dan 175 saham lainnya stagnan. Adapun volume saham yang diperjualbelikan menembus 41,87 miliar saham dengan nilai transaksi hampir 25,6 triliun rupiah. Lantas, sentimen apa saja yang memengaruhi pergerakan IHSG kemarin dan seperti apa proyeksinya pada perdagangan hari ini? Untuk mengetahuinya, kita sudah tersambung dengan Reza Fahmi Riawan selaku Head of Retail, Marketing and Product Development Division at PT Henan Putira Asset Management. Selamat pagi Mas Reza, apa kabar? Mas, alhamdulillah sehat. Mas Reza, IHSG kembali berada di bawah level psikologis 8.600 ya, setelah selama 3 pekan bertahan di atas angka tersebut. Bahkan indeks sempat mengalami level all-time high atau tertinggi sepanjang masa 2 pekan lalu. Nah, menurut pengamatan Anda, apa yang menyebabkan pelemahan IHSG pada perdagangan kemarin? Kemarin itu memang kita ditutup ke 0,61 ya Mas. Sebetulnya banyak sih kemarin sudah disampaikan tadi, properti, keuangan, dan energi itu turun, dan banyak saham-saham yang kita bisa bilang konglo ataupun yang kemarin beberapa hari terakhir kemarin naik tinggi itu turun. Tapi kalau saya sih melihat ini kan sebetulnya sudah mau akhir tahun. Jadi animo terhadap saham itu ya mereka pasti akan berkurang. Lagi pula kita melihat bahwa dolar ini beberapa hari terakhir ini juga turun terus, bahkan sampai kemarin menyentuh di 16.780 something. Jadi saat ini saya melihatnya orang itu memang hanya profit taking terhadap keuntungan yang mereka sudah dapatkan, dan masih wait and see terhadap sampai nanti mungkin awal tahun, Mas. Kira-kira seperti itu sih saya melihatnya. Menurut pengamatan Mas Reza, apakah akan terjadi capital outflow menjelang Natal dan Tahun Baru ini? Karena pekan lalu sempat ya terjadi capital flow walaupun tidak signifikan. Nah, menurut proyeksi Mas Reza bagaimana untuk pekan ini? Ya, kalau outflow memang ada, tapi kan tidak besar-besaran. Karena memang kita melihat ini justru malah kemarin dan beberapa saat itu yang turun banyak malah adalah domestik. Karena retail itu performernya cukup bagus di setahun ini, jadi memang mereka hanya profit taking dan cooling down. Karena bahkan kalau perdagangan kemarin kita lihat, kalau nggak salah itu info yang saya lihat kemarin itu malah net buy ya, asing itu net buy walaupun cuma sekitar 300 miliar ya. Nah, tapi itu menunjukkan bahwa asing masih percaya sama kita, sama kondisi di Indonesia. Jadi ini hanya profit taking biasa aja sih. Memang karena momennya liburan dan mungkin investor akan mempergunakan sebagian dari investasi mereka untuk keperluan lainnya, begitu Mas Yaki kita ya? Ya, karena kemarin kan pasti banyak retail yang sudah mendapatkan profit cukup tinggi. Jadi kita buat apa menunggu untuk, apalagi sekarang kan dolar juga lagi tinggi-tingginya, jadi mereka mendingan menunggu untuk sampai nanti di Januari effect, mereka baru mulai menikmati lagi rally-nya, Mas. Oke, kalau untuk masa cooling down ini Mas, mungkin proyeksinya sampai kapan Mas akan terjadi, dan untuk level di bawah 8.600 apakah masih terbilang sebagai koreksi yang sehat Mas? Lihat ini koreksinya masih sehat karena memang pergerakan hari ini akan ada di sekitar 8.500 sideways sampai ke 8.700. Kenapa saya bilang sehat? Karena memang
performance kita setahun itu tuh bagus. Jadi memang ini hanya orang profit taking dan sambil menunggu tinggal hari ini dan 2 hari ke depan sekitar 3 hari mereka wait and see. Karena buat apa sih kita terlalu betting kalau udah dapat untung yang juga sudah cukup bagus, Mas. Kurang lebih begitu sih, Mas, kita melihatnya. Mas Reza, berarti masih ada peluang untuk IHSG pada hari ini rebound dan menyentuh level 8.700. Kira-kira begitu, Mas ya? Ya, masih ada. Sideways dari 85 sampai ke 8.700, Mas. Betul. Oke. Nah, dalam situasi seperti sekarang, mungkin masih banyak investor kita yang masih memutuskan untuk hold atau wait and see seperti Mas Reza katakan tadi. Apa sebaiknya mereka lakukan selama masa cooling down ini, Mas? Ya, sebetulnya mereka harus mempersiapkan untuk nanti di January efek, tapi sebetulnya kalau kita mau lihat lebih dalam, ada beberapa saham yang kita sebut saham Konglo itu sudah turun cukup dalam. Jadi kalau memang mau cicil beli sekarang, nggak apa-apa sih. Karena memang lebih baik cicil beli sedikit-sedikit, yang pasti tidak panik karena ini memang cuman beritanya di semua juga cukup bagus sehingga tidak perlu panik karena memang ini hanya profit taking biasa. Cicil beli, terus juga atur portofolio sehingga bisa mulai nanti untuk di Januari, Mas. Gitu, Mas. Yang terakhir, Mas, untuk perdagangan hari ini apa saja sektor-sektor yang bisa dipantau oleh sobat investor? Ya. Kalau kami melihat dari tim research ada industri dan infrastruktur karena banyak proyek infrastruktur pemerintah juga sedang jalan, energi baru terbarukan, prospek jangka panjangnya juga masih cukup bagus. Konsumsi memang mulai naik lagi karena kita tahu lah di beberapa bulan terakhir ini konsumsi juga sudah mulai naik. Terus kemudian teknologi dan media juga banyak yang sudah mulai koreksi juga cukup dalam, jadi mulai bisa diambil lagi. Sama banking mungkin, Mas, banking juga kita juga lihat beberapa untuk bisa mempersiapkan nanti di laporan akhir tahun untuk kita persiapkan di Februari harusnya juga bisa dapat laporan yang bagus. Gitu, Mas. Baik, Mas Reza, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk mendengarkan pemaparannya. Selamat beraktivitas kembali, Mas. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Baik, sobat investor, demikian proyeksi IHSG pada hari ini dan semoga informasi tersebut dapat menjadi rujukan Anda dalam mengambil keputusan dalam bertransaksi. Dan patut diingat bahwa segala keputusan baik penjualan maupun pembelian saham sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali dan maju terus pasar modal Indonesia.